Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita lanjutkan bercerita, bantu kami untuk like dan share. Semoga sobat dikabulkan segala doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menulis amin di kolom komentar. Bunga duduk sendirian di kursi belakang bus malam. Tangannya menggenggam erat tas lusuh berisi beberapa potong baju, ijazah SMA, dan brosur kampus swasta yang ia dapat dari internet. Uang di dompetnya tinggal 250.000, hasil patungan bapak dan ibu, ditambah sedikit tabungan sisa jualan gorengan. Jumlah itu bahkan tidak cukup buat bayar kos sebulan. Tidak ada pesta perpisahan, tidak ada kata-kata manis, hanya pelukan ibu yang basah oleh air mata. Bapak cuma menepuk bahunya sekali, keras, tanpa kata. Bunga mengerti. Mereka berharap padanya. Mereka bertaruh masa depan keluarga di pundaknya. Di pikirannya cuma satu, kerja sambil kuliah. Tidak muluk-muluk. Asal bisa bertahan. Asal bisa sedikit-sedikit kirim uang ke rumah. Perjalanan belasan jam membuat punggungnya sakit. Tapi itu belum apa-apa dibandingkan rasa asing yang menghantamnya begitu menginjak Jakarta. Hiruk-pikuk jalanan. Orang-orang yang melangkah cepat tanpa menoleh. Motor, mobil, klakson, teriakan pedagang kaki lima. Semuanya serba cepat, serba mahal, serba tidak peduli. Dia mencari kosan murah. Akhirnya ketemu kamar sempit yang pengap, satu kasur tipis berdua dengan penghuni lain. 400.000 sebulan, bayar di muka. Mau tidak mau, dia bayar pakai hampir semua uang yang dibawa. Sisa 50.000 untuk makan. Hari pertama cari kerja, Bunga jalan kaki sampai kakinya lecet. Masuk minimarket, rumah makan, toko baju. Semua jawabannya sama. Pengalaman ada? Kalau bilang tidak, mereka langsung menggeleng. Beberapa tempat mau menerima, tapi dengan gaji di bawah UMR. Itu pun belum tentu cukup untuk makan, apalagi bayar kuliah, apalagi kirim uang ke rumah. Seminggu berlalu, perutnya mulai terbiasa lapar, makan sekali sehari. Nasi bungkus 10.000 dibagi 2 kali makan, kadang cuma minum air galon gratisan di musala kosan. Di sela-sela itu, Bunga tetap berusaha daftar kuliah. Tapi biaya masuknya hampir 5 juta. Belum uang semesteran, belum biaya buku, belum biaya hidup. Dia duduk di bawah jembatan, memeluk lutut, menahan tangis. Kenapa hidup segini beratnya? Tapi Bunga bukan tipe yang cepat menyerah. Malam itu juga, dia menulis di buku kecilnya. Kalau bertahan itu sakit, menyerah pasti lebih sakit. Tahan. Yang dia tidak tahu, langkahnya malam itu sedang digiring perlahan ke lubang yang lebih dalam. Dan jalan keluarnya tidak pernah semudah yang dia kira. Jakarta tidak membunuh dengan cepat. Jakarta membunuh perlahan. Hari-hari Bunga berjalan seperti orang setengah hidup. 2 minggu sejak tiba, uangnya habis. Sisa receh bahkan tidak cukup untuk naik angkot. Setiap pagi, dia bangun di kamar pengap berisi 4 orang, lalu keluar mencari kerja apapun yang bisa dibayar harian. Tidak peduli capek, tidak peduli malu. Pernah sehari penuh ia membantu bersihkan piring di warteg. Upahnya 20.000. Dan 1 piring nasi sisa makan karyawan. Pernah juga ia ikut bantu jaga lapak baju di pasar, dibayar 15.000 untuk 5 jam berdiri tanpa henti. Uang segitu, habis dalam sehari. Setiap malam dia menghitung koin di tangan, bertanya-tanya bagaimana bertahan sampai esok. Biaya hidup Jakarta seperti perangkap yang pelan-pelan menghisap tenaganya. Makan murah? Tetap mahal kalau kau tidak punya uang. Transportasi? Tiap langkah terasa dihitung pakai uang. Kos-kosan tetap harus bayar, mau kau tidur atau tidak. Bunga mulai berutang pada teman kos. Kadang pura-pura kuat, kadang pura-pura kenyang. Tapi tubuhnya tidak bisa pura-pura. Badannya makin kurus, kulitnya makin pucat. Rambut rontok, gigi ngilu, perut sering melilit. Suatu malam, dia duduk di lantai kos, menatap kosong ke dinding. Teman sekamarnya yang lebih lama merantau, seorang perempuan bernama Yana, membuka obrolan. Kalau mau cepat dapat duit, ada jalannya,
kata Yana, setengah berbisik. Bunga tidak langsung menanggapi. Nalurinya bilang, jalan pintas itu selalu berujung buruk. Tapi lapar membuat batas pikirannya kabur. Yana tidak memaksa. Hanya berkata, daripada mati perlahan kayak begini. Bunga diam. Dalam hati dia tahu, Jakarta tidak akan memberinya banyak. Pilihan malam itu, sebelum tidur, dia mencoret-coret bukunya. Tapi tidak ada lagi kalimat motivasi. Hanya satu kalimat pendek. Kalau hidup ini perang, aku sudah tanpa peluru. 2 hari setelah percakapan samar itu, Yana benar-benar menawari sesuatu. Kalau mau, aku kenalin orang, kata Yana, tanpa banyak basa-basi. Bunga mendengarnya sambil tetap menyuap nasi kering yang sudah dingin. Tidak langsung jawab. Kepalanya penuh suara berisik, akal sehat, dan perut kosong berdebat keras. Yana menarik nafas panjang. Kawin kontrak, Mar. Nggak kerja capek-capek. Dapat duit langsung. Besar. Bunga mengernyit. Istilah itu sudah lama ia dengar. Tapi selama ini, rasanya jauh. Seperti cerita orang lain. Sekarang tawaran itu ada di depan matanya. Kontrak, Mar. Cuma beberapa minggu. Sama turis. Lu tetap bisa kuliah. Uang masuk rekening, cash. Lu bisa kirim ke orang tua. Yana melanjutkan, seolah membaca isi pikirannya. Bunga masih diam. Setengah menolak, setengah tertarik. Yana menyodorkan ponselnya. Ada foto seorang perempuan muda. Dandan menor. Senyum lebar. Di sampingnya, pria Arab tua berjubah. Tangan si perempuan penuh belanjaan. Tas mahal. Jam tangan mengkilap. Dia udah kawin kontrak 3 kali. Sekarang udah beli rumah di kampung. Hidup enak. Bunga merasa mual. Tapi rasa mual itu kalah besar dibanding bayangan tidak bisa bayar kuliah. Tidak bisa kirim uang ke kampung. Tidak bisa apa-apa. Kalau mau, besok ketemu Asepnya, kata Yana singkat. Bunga tidak langsung jawab. Ia tahu sekali. Sekali melangkah, dia tidak bisa setengah jalan. Malam itu, dia tidak tidur. Menatap plafon retak kosan sambil bertanya dalam hati. Kalau ini satu-satunya jalan, apa aku masih punya hak buat pilih? Bunga menolak tawaran itu 2 kali. Pertama, dengan alasan masih mau cari kerja. Kedua, dengan dalih belum siap. Tapi Jakarta tidak memberi waktu untuk siap. Setiap pagi bangun dengan perut kosong, setiap malam tidur dengan pikiran kusut. Tunggakan kos sudah 2 minggu. Kalau besok tidak bayar, ia diusir. Akhirnya, di malam ketiga, di warung kopi kecil dekat kos, Bunga menyerah. Aku mau ketemu orangnya, katanya datar. Yana langsung menghubungi seseorang lewat ponsel. Tidak sampai setengah jam, seorang pria datang. Badannya tambun, pakai kemeja kebesaran, wajah berminyak. Namanya Pak Haji, tapi Yana hanya memanggilnya Asep. Ini Bunga, kata Yana. Pak Haji memandangi Bunga dari atas ke bawah, seperti sedang menilai barang di pasar. Bunga merasa ingin muntah, tapi dia tahan. Wajahnya tetap kaku. Pak Haji duduk santai, membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Kalau mau, kerja sama saya. Harus ikut aturan. Kita resmi, nikah siri. Ada penghulu, saksi. Klien saya suka yang bersih. Perawan dapat harga lebih tinggi. Bunga diam. Setiap kata yang keluar dari mulut lelaki itu seperti palu yang menghantam harga dirinya. Bayarannya gede. Mahar langsung. Tiap hari dikasih nafkah juga. Klien Arab, Sudan, kadang Pakistan. Lo mau? Kita atur minggu ini juga. Bunga hanya mengangguk kecil. Ada rasa ingin lari, tapi sudah terlalu jauh untuk mundur. Pak Haji kemudian menjelaskan syarat. Harus pasrah. Harus menurut. Tidak boleh membantah. Kalau ada masalah, dia harus diam, lapor ke Asep, bukan ribut sendiri. Kalau cocok, kamu bisa nikah minggu depan. Duit langsung pegang. Saya cuma potong 20%, wajarlah. Penghulu dan saksi juga harus dikasih, kata Pak Haji. Bunga mengangguk lagi. Dalam hatinya, ia tahu, hidupnya tidak lagi miliknya sendiri. Mulai hari itu, sebelum pergi, Pak Haji menatapnya tajam. Ingat, sekali masuk, nggak bisa main-main. Lu mau hidup enak, nurut.
Kalau neko-neko, jangan salahin kalau hidup lo tambah susah. Bunga hanya diam. Malam itu, pulang ke kos, dia duduk lama di kamar mandi, melihat bayangannya sendiri di cermin kecil. Matanya kosong. Tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi cita-cita. Hanya satu kalimat bergema di kepalanya. Aku sudah memilih jalan yang tidak bisa kutarik lagi. 3 hari setelah bertemu Pak Haji, Bunga diminta datang ke sebuah rumah kontrakan di puncak. Pagi itu hujan gerimis. Udara dingin menusuk sampai tulang. Tapi Bunga justru berkeringat. Tangannya dingin, matanya cekung karena semalaman tidak tidur. Di dalam rumah, semua sudah siap. Seorang lelaki tua berjubah putih menunggu, turis asal Sudan. Badannya besar, kulit gelap, bau parfum asing menyengat menusuk hidung. Pak Haji mendekat, berbisik ke telinga Bunga, "Mahar 50 juta. Lu harus nurut. Lu tahu kan, berapa harga lo sekarang?" Bunga hanya mengangguk kecil. Proses nikah berjalan cepat. Seorang penghulu bayaran datang, membawa 2 saksi palsu. Pria-pria entah siapa yang diambil dari jalan. Penghulu membacakan ijab kabul cepat, setengah asal-asalan. Bunga hanya menjawab seadanya, seperti membaca teks hafalan tanpa mengerti arti. Setelah itu, uang tunai ditumpuk di atas meja, 50 juta. Tapi sebelum Bunga bisa menyentuhnya, Pak Haji sudah membagi-baginya. 10 juta langsung dipotong untuk Pak Haji, 2 juta untuk penghulu. Masing-masing saksi dapat 500 ribu. Ada lagi biaya administrasi tak jelas sebesar 3 juta. Sisa bersih di tangan Bunga, 34 juta. Itu pun harus dipakai untuk biaya sewa kamar, belanja dapur, dan kebutuhan lain selama masa kontrak. Tidak ada waktu merayakan apapun. Begitu proses selesai, pria Sudan itu langsung menggamit lengan Bunga, membawa masuk ke kamar. Di kamar, semua sandiwara berakhir. Tidak ada lagi kata manis, tidak ada tanya, tidak ada pilihan. Bunga hanya bisa diam, menerima semuanya. Diperlakukan seperti barang baru yang dibuka dari kemasan. Diperiksa, dikuasai. Malam itu harga tubuhnya resmi dibayar, tapi harga dirinya hilang tanpa tanda tangan apapun. Saat berbaring lemas di ranjang murah itu, Bunga hanya berpikir, aku tidak benar-benar menikah. Aku hanya dijual. Tubuhku laku 50 juta. Tapi aku, Bunga, sudah habis. Setelah nikah itu, hari-hari Bunga menjadi rutinitas tanpa tujuan. Setiap pagi Pak Haji mengirimkan uang nafkah kepada Bunga. Itu nominalnya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan dan sedikit jajan, tapi sudah cukup untuk membuatnya merasa seperti berada dalam lingkaran yang tak bisa lepas. Suaminya, pria Sudan itu, tinggal di kamar yang sama, memaksa Bunga melayani tanpa ada ruang untuk menolak. Setiap malam, dia harus terbaring bersama pria yang tidak ia kenal, melakukan apa yang diminta tanpa ada sedikit pun kebebasan untuk berkata tidak. Wajah pria itu tidak lagi dilihatnya. Semua tampak seperti bayangan kabur yang datang dan pergi. Tidak ada interaksi lain. Tidak ada percakapan, tidak ada kedekatan. Bunga hanya menjadi tubuh yang dipaksa mengikuti permintaan. Setiap malam, tak ada waktu untuk tidur. Tubuhnya menjadi tempat persinggahan sementara, seperti barang yang bisa dipindah-pindah sesuka hati. Pak Haji mengingatkan satu hal yang tidak pernah lepas dari ingatannya. Kalau kamu mau enak, kamu nurut. Kalau enggak, hidup lo bakal lebih sulit. Itulah satu-satunya hal yang selalu diulang. Jika ada hal yang Bunga ingin tanyakan, jawabannya selalu sama. Kamu nggak punya hak untuk bertanya. Kadang, ketika malam begitu gelap, Bunga mencoba mengingat siapa dirinya sebelum ini. Perempuan yang datang ke Jakarta dengan impian, dengan semangat, dengan tekad yang kuat untuk berubah. Tapi sekarang, dia hanya merasa kosong. Tidak ada yang tersisa. Dia bukan lagi manusia yang bisa memilih. Hidupnya sepenuhnya bergantung pada keputusan orang lain. Hari-hari berlalu tanpa perubahan. Ada perasaan semakin lelah, semakin terperangkap, semakin hilang dari dirinya sendiri. Namun setiap kali berusaha melawan, ancaman itu selalu datang. Kalau dia menolak, Pak Haji bisa mengancam untuk menghentikan kontrak itu dan mengusirnya ke jalanan. Tidak ada pilihan lain. Di luar sana,
hidupnya lebih buruk. Lo nggak bisa keluar dari sini, lo nggak punya uang, nggak punya siapa-siapa. Kata-kata Pak Haji selalu menggema di benaknya. Bunga merasa tubuhnya semakin lemah. Tidak hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. Hari-hari hanya dihitung oleh berapa banyak nafkah yang bisa dia kirimkan ke kampung, berapa lama lagi dia bisa bertahan. Tidak ada impian lagi. Ketika dia menatap dirinya di cermin kamar yang kabur, yang terlihat hanya wanita yang sudah terlalu jauh untuk kembali. Seorang wanita yang dipaksa menjadi boneka, yang hanya bisa berjalan mengikuti setiap perintah. Setiap pagi, Bunga merasa seperti seorang pegawai yang harus melapor. Begitu bangun, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Pak Haji akan menelepon, dan si turis Sudan itu akan memberi uang nafkah untuk keperluan sehari-hari. 50.000. Itu jumlah yang tidak sedikit, meskipun cukup untuk hidup seadanya. Uang itu seperti umpan yang mengikatnya. Satu-satunya alasan Bunga terus tinggal adalah uang itu. Tanpa uang itu, dia tahu dia tidak akan bisa bertahan di Jakarta. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada yang bisa membantunya. Kembali ke kampung, itu bukan pilihan. Namun, setiap kali menerima uang itu, Bunga tahu betul harga yang harus dibayar. Setiap lembar uang yang diberikan itu seperti kontrak yang semakin mengikatnya. Untuk tiap rupiah yang diberikan, dia harus menurut. Tidak ada ruang untuk menolak. Tidak ada ruang untuk keberatan. Hari pertama menerima nafkah itu terasa biasa. Namun, hari berikutnya, dan hari-hari setelahnya, uang itu semakin terasa seperti kutukan. Jika Bunga sedikit saja menentang atau menunjukkan ketidaksetujuan, uang itu akan ditahan. Nafkah langsung diputus tanpa alasan jelas. Kadang Pak Haji akan menambahkan ancaman. Kalau lo nggak nurut, hidup lo bakal lebih susah, Bunga. Lo tahu. Sendiri kan, apa yang bisa terjadi kalau lo nggak patuh? Satu kali, Bunga berani mengungkapkan perasaannya. Kenapa saya harus melakukannya setiap hari? Bukannya ini semua terlalu berlebihan? Tanyanya. Pak Haji menatapnya dingin. Tanya saja sama si Arab itu. Kalau dia nggak suka, lo yang kena dampaknya. Gue cuma penghubung. Lo mau nggak nafkahnya, Bunga? Itu sudah cukup untuk membuat Bunga kembali menunduk. Dia tahu betul tidak ada pilihan lain. Dalam dunia ini, dia hanya bisa bertahan jika dia menurut. Tidak ada yang peduli padanya selain uang. Uang yang memberinya sedikit kenyamanan, yang memberi sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Setiap malam, tubuhnya semakin lelah. Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Setiap kali menerima uang nafkah itu, ada rasa tak berdaya yang semakin tumbuh. Diri Bunga semakin terkubur, terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa dia hentikan. Pak Haji seringkali mengingatkan, lo nggak bisa keluar dari sini, lo nggak punya siapa-siapa lagi di luar. Kalau lo mau nafkah, lo nurut. Itu aja. Dan dengan uang yang terus mengalir setiap hari, Bunga tidak bisa melakukan apa-apa selain menerima kenyataan pahit ini. Meskipun dia tahu itu salah, meskipun dia tahu dia kehilangan diri, namun apa yang bisa dia lakukan? Berani menolak berarti kehilangan nafkah itu, berarti kehabisan segalanya. Dia hanya bisa bertahan, karena itu satu-satunya yang bisa dia lakukan. Bunga tidak pernah benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan kawin siri saat pertama kali mendengarnya. Sebagai perempuan dari kampung, dia hanya mendengar kata itu dari teman-temannya, tapi tak pernah tahu sepenuhnya apa artinya. Kini, setelah melewati proses itu sendiri, dia baru sadar bahwa segala sesuatu yang dikatakan tentang nikah siri hanyalah kebohongan yang dibungkus dengan topeng legalitas. Setiap detail tentang pernikahan itu terasa seperti sandiwara. Asep, yang selama ini mengarahkan semuanya, berperan sebagai wali. Seseorang yang tidak pernah bertemu dengan Bunga sebelumnya, seseorang yang seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pernikahannya, ternyata hanyalah seorang perantara yang dibayar untuk memberi kesan resmi pada pernikahan itu. Bunga tidak diberi kesempatan untuk mengenal turis Sudan itu lebih dalam sebelum dinikahkan. Semua berjalan begitu cepat, begitu tergesa-gesa. Dari pertemuan pertama dengan si turis, sampai hari dia diserahkan sebagai istri kontrak, semuanya seperti urusan dagang yang selesai dalam sekejap. Penghulu,
Itu bukan seorang ulama atau orang yang memiliki otoritas agama. Itu hanya seseorang yang dibayar untuk memberi tanda tangan di atas kertas yang mengesahkan semuanya. Saksi, sama. Mereka hanyalah orang-orang yang dibayar untuk hadir dan menyaksikan tanpa benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Semua orang terlibat dalam kebohongan ini, dari Asep hingga penghulu, hingga saksi yang disewa. Semua itu dilakukan agar pernikahan itu tampak sah di mata hukum, padahal kenyataannya tidak ada yang sah dari awal. Ini semua cuma formalitas, Bunga, kata Asep suatu hari, menjelaskan tentang bagaimana proses ini seharusnya berjalan. Nggak perlu ribet, yang penting ada wali, penghulu, sama saksi. Sisanya lu nurut aja. Bunga tak bisa berbuat banyak. Apa yang bisa dia lakukan? Dengan status yang tak jelas, dengan segala pengaturan yang palsu dan tercampur aduk, dia semakin merasa terjebak. Dalam proses ini, yang dia tahu hanya satu. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan, dan setiap hari yang dilewati adalah langkah lebih jauh dari siapa dirinya yang sebenarnya. Bunga mulai merasa hidupnya sudah seperti cerita yang sudah ditentukan oleh orang lain. Semua hal yang tadinya dianggap sakral, seperti pernikahan dan hubungan, kini menjadi hal yang tidak berarti. Semua hanya transaksi. Kadang, di tengah malam, ketika dia terjaga dan menatap langit-langit kamar yang kosong, Bunga bertanya-tanya, apakah ada yang tahu kebenaran tentang dirinya? Tapi jawabannya selalu sama, tidak ada yang peduli. Mereka hanya peduli pada uang, pada keuntungan dari semua kebohongan ini. Lo pikir pernikahan itu sesuatu yang penting? Tanya Pak Haji dengan nada mengejek suatu kali. Di sini, pernikahan itu cuman buat nutupin transaksi. Semua cuman angka. Bunga tak bisa menjawab. Dia tahu dia tidak akan pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Yang dia tahu, dia hanya bisa bertahan dalam dunia yang semakin meminggirkan jati dirinya. Legalitas palsu itu adalah penutup rapat dari hidup yang semakin tidak nyata. Dan Bunga tidak punya pilihan selain menerima semua kebohongan yang sudah ditata di depannya. Setiap kali Bunga mendengar janji-janji itu, hatinya bergejolak. Setiap kali ada pria yang berjanji akan memberinya rumah, tanah, atau bahkan pernikahan resmi, dia tahu itu hanya omong kosong. Tapi apa pilihan yang dimilikinya selain berharap? Ketika hidup terasa terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung, setiap janji yang datang terasa seperti setetes air di gurun. Seiring berjalannya waktu, Bunga semakin sering dijanjikan berbagai hal oleh klien-kliennya. Seorang turis asal Timur Tengah pernah berjanji akan membeli rumah di Jakarta untuknya, jika dia setia melayaninya. Kalau kamu terus begini, saya akan belikan kamu rumah besar. Kamu bisa tinggal di sana, jauh dari semua ini, kata pria itu, dengan suara lembut, berusaha meyakinkan Bunga. Begitu juga dengan seorang klien asal Eropa. Pria itu bahkan pernah menyebutkan kemungkinan menikahinya secara resmi jika Bunga mau mengikuti semua permintaannya. Kamu tahu, Bunga, kalau kita menikah resmi, semua ini akan berubah. Kamu bisa pergi dari tempat ini. Kita bisa mulai hidup baru, katanya dengan senyum yang membuat Bunga terdiam, berharap bisa melepaskan diri dari segala kekusutan ini. Namun, setiap kali janji itu keluar, Bunga tahu ada harga yang harus dibayar. Setiap kali janji manis itu dilontarkan, ada tuntutan yang semakin tinggi. Dia harus lebih sering melayani, lebih patuh, dan lebih mengalah. Jika tidak, janji itu akan hilang begitu saja, seperti asap yang tak bisa ditangkap. Suatu hari, Bunga memberanikan diri bertanya pada Asep. Kenapa mereka semua janji begitu? Apa benar mereka akan menikahi saya? Atau beli rumah? Asep menatapnya dingin, seperti tahu betul apa yang sedang dipikirkan Bunga. Lo nggak usah mikirin itu, Bunga. Mereka cuma pengen sesuatu dari lo. Itu semua cuma supaya lo tetap bertahan di sini. Mereka nggak akan pernah menepati janji itu, jawab Asep tanpa ada rasa empati. Mereka tahu lo cuma perhiasan yang bisa dibeli dan dijual. Kalau lo jadi terlalu banyak tanya, lo yang rugi. Nggak ada yang bakal menepati janji. Kata-kata Asep itu seperti belati yang menusuk hati Bunga. Apa yang bisa dia lakukan? Kembali ke kampung?
Tidak ada yang menunggunya di sana. Bahkan keluarganya pun sudah terjebak dalam hutang-hutang yang tak pernah bisa terbayar. Jakarta adalah tempat terakhir yang bisa memberinya harapan, meskipun itu adalah tempat yang penuh tipu daya dan penipuan. Akhirnya, Bunga menyadari bahwa semua janji itu hanya untuk memperpanjang kontrak. Mereka hanya menginginkan dirinya, tubuhnya, bukan dirinya sebagai manusia. Semua janji itu hanyalah cara untuk memastikan dia tetap berada dalam lingkaran yang tak bisa keluar. Setiap janji adalah umpan untuk membuatnya terus terjebak dalam ketidakpastian dan harapan palsu. Dia tahu, semakin lama dia terjebak dalam dunia ini, semakin kecil kemungkinan ada orang yang benar-benar ingin membantunya keluar. Janji-janji itu tak lebih dari alat untuk membuatnya terus berputar dalam lingkaran yang sama. Tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Tidak ada yang benar-benar ingin mengubah hidupnya. Dengan setiap janji yang hancur, Bunga semakin merasa kosong. Hati yang penuh harapan mulai kehilangan cahaya. Dan satu-satunya yang tetap ada adalah kenyataan pahit bahwa dia tak punya pilihan lain selain terus bertahan. Bunga mulai menyadari bahwa kehidupan yang dia jalani tak lagi hanya tentang uang dan janji. Kekerasan yang dia alami semakin sering, semakin kasar, dan semakin tidak bisa ditoleransi. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Terjebak dalam dunia yang tidak punya empati, dia tahu tak ada tempat untuknya mengadu. Bahkan orang-orang terdekat yang seharusnya bisa memberinya dukungan, seperti Asep dan teman-teman sekelilingnya, justru hanya melihatnya sebagai properti yang bisa dipakai sesuka hati. Tamu-tamu yang datang untuk menggunakan jasanya tak lagi hanya bersikap seperti orang yang ingin menikmati waktu bersama wanita. Beberapa dari mereka mulai menunjukkan sisi kekerasannya. Pria asal Timur Tengah yang pernah menjanjikan rumah dan pernikahan resmi mulai menunjukkan perilaku yang lebih mengerikan. Dia mulai memaksa Bunga untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman, bahkan hingga memukulnya ketika Bunga merasa tidak mampu mengikuti keinginannya. Satu malam, setelah Bunga mencoba untuk menolak keinginan kliennya yang terlalu kasar, pria itu tiba-tiba naik pitam. Tanpa alasan yang jelas, dia menampar wajah Bunga keras-keras. Suara tamparan itu menggema di dalam ruangan, dan Bunga terdiam, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. Ada rasa malu yang menyelubungi dirinya. Apakah ini yang pantas dia terima? Tidak ada yang bisa dilakukan selain menahan rasa sakitnya. Ketika Bunga mencoba memberontak, klien itu hanya menertawakan dan berkata, "Kamu tahu harga dirimu kan? Kamu cuma boneka, jadi jangan coba-coba banyak alasan. Kalau kamu nggak nurut, aku bisa saja mengakhiri semuanya." Kekerasan itu tidak hanya fisik. Klien-klien lain yang datang dengan janji-janji manis juga tak ragu-ragu untuk membentaknya. Kata-kata kasar dan merendahkan selalu menjadi bagian dari setiap interaksi yang terjadi. "Kamu itu cuma barang, jangan coba-coba berlagak seperti perempuan yang punya hak," ujar seorang pria asal Eropa yang pernah berjanji menikahinya. Bunga merasa tubuhnya semakin hancur, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Tidak ada tempat mengadu, tidak ada yang peduli. Asep hanya berkata, "Itu cuma bagian dari permainan. Kalau lo nggak bisa tahan, lo yang salah." Semua orang di sini tahu apa yang mereka mau. Hidupnya semakin terasa terisolasi. Di luar sana, dunia bergerak dengan cara yang normal, sementara Bunga terus berada dalam penjara yang tak kasat mata. Ketika dia berpikir untuk melapor, dia tahu betul tidak ada yang akan membantunya. Polisi. Mereka mungkin akan memandangnya sebagai seorang pelacur yang hanya mencari masalah. Setiap hari, Bunga hidup dengan ketakutan yang lebih dalam. Setiap kali seorang tamu baru datang, hatinya berdebar-debar, bukan karena rasa ingin tahu, tapi karena khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak tahu apakah hari ini dia akan dipukul, dibentak, atau dipaksa melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Bunga merasa semakin jauh dari siapa dirinya yang sebenarnya. Tubuhnya bukan miliknya, dan pikirannya mulai lelah. Namun dia tetap bertahan, karena dia tak punya pilihan lain. Tidak ada yang peduli padanya. Tidak ada yang bisa membantunya keluar. Yang dia tahu hanya satu.
bertahan, atau menyerah. Setiap pagi, Bunga merasa dirinya semakin kehilangan jejak. Langkahnya tak lagi pasti. Tubuhnya yang dulu dia anggap miliknya, kini hanya sekadar alat. Alat yang digunakan untuk mendapatkan uang, untuk bertahan hidup. Bahkan pikirannya pun mulai lelah, seakan setiap hari yang dilalui hanya menambah kekosongan dalam dirinya. Semua yang dulu dia anggap penting, mimpinya, kebanggaannya, dan harga dirinya, sekarang mulai terkikis, satu persatu. Dulu, Bunga datang ke Jakarta dengan harapan tinggi. Kuliah, bekerja, dan memberi yang terbaik untuk keluarganya di kampung. Namun kenyataannya, hidup yang dia jalani jauh dari impian itu. Setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir, setiap interaksi dengan klien semakin merendahkan dirinya. Setiap sentuhan yang dulu dia hindari kini menjadi rutinitas yang harus diterima. Setiap malam, ia terpaksa melayani dengan tubuh yang lelah dan hati yang kosong, karena tidak ada yang mengingatkan dirinya bahwa dia masih punya harga diri. Satu hari, setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan seorang klien asal Timur Tengah yang cukup kasar, Bunga berdiri di depan kaca. Ia menatap dirinya sendiri dengan kosong. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan senyumnya hilang entah kemana. Tubuhnya yang dulu segar kini terlihat letih dan lesu. Apa yang tersisa dari dirinya? Tak ada lagi rasa bangga, tak ada lagi keinginan untuk memperbaiki keadaan. Semua yang ada hanya rasa sakit dan penyesalan yang terus menghantui. Ketika klien-klien itu pergi, Bunga merasa lebih kosong dari sebelumnya. Mereka datang, memakai tubuhnya, dan pergi begitu saja. Mereka tidak peduli dengan apa yang dia rasakan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada perhatian, hanya permintaan yang harus dipenuhi. Begitu selesai, mereka melupakan namanya. Mereka kembali ke dunia mereka, dan Bunga kembali terjebak dalam kegelapan yang sama. Asep, yang awalnya memberikan harapan palsu tentang uang dan kebebasan, kini hanya menjadi bagian dari rutinitas yang tak lagi memberi arti. Lo nggak usah mikir tentang harga diri, Bunga. Di sini, lo cuma butuh kerja buat bertahan. Itu aja. Kalau lo nggak mau, lo yang bakal nyesel, kata Asep suatu malam, dengan nada yang datar dan tanpa emosi. Kata-kata itu seperti cambukan yang membuat Bunga semakin merasa terhimpit. Harganya sudah jatuh. Tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Bahkan kata harga diri sudah terasa asing di telinganya. Bunga tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Dulu, dia bertekad untuk menjadi perempuan yang mandiri, yang bisa memberikan segalanya untuk keluarganya tanpa harus mengorbankan dirinya. Namun kini, harga diri itu hanya menjadi kenangan yang semakin memudar. Satu-satunya yang tersisa adalah rasa takut yang terus menggerogoti setiap langkahnya. Takut tidak punya uang. Takut kehilangan satu-satunya cara bertahan hidup. Takut jika semua ini berakhir buruk. Seiring waktu, Bunga mulai merasa seolah-olah hidupnya adalah sebuah putaran yang tak bisa dihentikan. Setiap kali mencoba berpikir untuk keluar, dia hanya merasa lebih terperangkap. Setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidurnya yang sempit, Bunga sering bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku cari di sini? Tapi tak ada jawaban. Semua yang ada hanyalah rasa lelah yang mencekam, dan perasaan tak berdaya yang menggerogoti setiap sudut pikirannya. Dia sudah jauh dari rumahnya, jauh dari dirinya yang dulu, dan yang lebih menyakitkan, dia merasa tak tahu lagi bagaimana caranya keluar. Harga diri Bunga telah terkikis, dan yang tersisa hanya tubuh yang terus diperdagangkan untuk sedikit uang dan sedikit harapan kosong. Waktu terus berjalan, dan Bunga merasa semakin sulit menghindar dari kenyataan yang semakin menekan. Dulu, ketika dia pertama kali terjun ke dunia ini, dirinya dianggap berharga. Perawan, masih murni. Itu yang menjadi daya tarik utama bagi sebagian besar klien. Uang yang dia terima cukup besar, dan dia bisa mengirimkan sebagian ke orang tuanya di kampung. Itu memberi sedikit rasa lega, meskipun tidak pernah benar-benar menghapus perasaan terhina yang menyelimuti dirinya setiap malam. Namun, seiring berjalannya waktu, harga dirinya semakin tergerus. Para pria yang datang semakin tidak peduli dengan siapa dia, asal mereka bisa memuaskan hasrat mereka. Bunga bukan lagi perawan.
Baginya, harga itu kini sudah mulai turun. Klien yang dulu bersedia membayar mahal untuk tubuhnya, kini tidak lagi terlihat di pasar. Sekarang, para pria yang datang lebih memilih untuk mengeluarkan uang sedikit, karena bagi mereka, bunga bukan lagi sesuatu yang langka. Dulu, saat dia masih dianggap perawan, bunga bisa mendapatkan antara 50 juta hingga 25 juta per kontrak. Itu sudah cukup membuat hidupnya terasa sedikit lebih stabil, meski harga dirinya terasa semakin hilang. Tapi sekarang, setiap kontrak yang ditawarkan semakin murah. Klien-klien yang datang, sebagian besar adalah turis yang hanya menawarkan 10 juta hingga 15 juta per 2 pekan, dan semakin rendah setiap tahun. Sebuah kontrak yang dulu bernilai tinggi, kini seolah hanya menjadi transaksi rutin yang harus dia jalani. Tak ada lagi rasa bangga, tak ada lagi keinginan untuk memperbaiki keadaan. Sekarang, yang ada hanya kecemasan, ketakutan, dan perasaan terjebak yang semakin dalam. Bunga merasa bahwa dirinya sudah seperti barang dagangan yang harganya semakin jatuh, dan tidak ada yang peduli dengan kualitasnya. Di satu sisi, Bunga sadar bahwa setiap kali dia menerima tawaran itu, dia semakin jauh dari dirinya sendiri. Namun di sisi lain, dia tidak punya pilihan. Uang itu adalah kebutuhan, dan tanpa uang, dia akan kehilangan segala yang dia perjuangkan, terutama untuk keluarganya. Harga dirinya terus tergerus, setiap hari, sedikit demi sedikit. Hanya saja, semakin lama, dia merasa tubuhnya semakin tidak berharga. Tidak ada lagi rasa hormat dari orang-orang yang datang. Mereka datang hanya untuk memuaskan kebutuhan mereka. Dan ketika selesai, mereka pergi. Tak ada percakapan, tak ada perhatian. Bunga hanya menjadi alat Asep yang dulu memperkenalkannya pada dunia ini. Sekarang seperti bayangan yang terus mengikuti, menuntut Bunga untuk terus bekerja. "Lu harus terus, Bunga. Lu pikir hidup ini gampang?" kata Asep suatu malam. Seperti biasa, dengan suara yang tidak peduli. "Lo udah pernah dapat uang banyak, kenapa nggak terusin aja?" Tapi di dalam hati Bunga, sebuah suara terus berbisik, bertanya, "Sampai kapan ini akan terus berlangsung? Seberapa murah aku harus dijual untuk bertahan hidup?" Harga dirinya tidak hanya terdepresiasi di mata orang lain, tapi juga dalam pandangannya sendiri. Dia merasa seperti seorang wanita yang tidak lagi dihargai, bahkan oleh dirinya sendiri. Tidak ada yang tersisa dari dirinya yang dulu bertekad kuat untuk hidup dengan cara yang benar. Kini, dia hanya berusaha bertahan, berharap ada jalan keluar, meski dia tahu jalan itu semakin sulit dijangkau. Harga dirinya semakin rendah. Setiap kontrak yang diterimanya, ia merasa semakin terpuruk. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari lingkaran ini, kecuali uang. Dan uang, meski selalu datang, tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan atau kedamaian. Bunga merasa terjepit. Di satu sisi, dia ingin sekali keluar dari lingkaran ini, melepaskan diri dari cengkraman dunia yang membuatnya merasa terhina setiap harinya. Tapi di sisi lain, setiap langkah mundur terasa seperti bunuh diri. Beban hutang yang harus dilunasi, keluarga yang menggantungkan harapan padanya, dan rasa malu yang sudah semakin menumpuk, semuanya membuatnya tidak bisa melangkah dengan bebas. Bunga merasa seperti berada dalam penjara yang tak tampak, terikat tanpa tali, tanpa kunci, dan tanpa cara untuk melarikan diri. Setiap kali dia mencoba berpikir untuk keluar, suara dalam kepalanya selalu kembali pada realitas yang lebih kejam. Siapa yang akan membantumu? Kamu hanya punya pilihan ini. Asep sudah menanamkan benih rasa takut itu dengan sangat dalam. Bunga tahu apa yang akan terjadi jika dia benar-benar mencoba untuk keluar. Asep pernah mengancamnya dengan kata-kata yang terus membekas di telinganya. "Kalau lo keluar, lo nggak punya siapa-siapa. Nggak ada uang, nggak ada tempat tinggal, dan keluarga lo juga nggak akan ada yang bantu. Gua yang selama ini ngasih lo hidup, ingat itu." Dan Bunga tahu, kata-kata itu bukan sekadar ancaman kosong. Asep adalah penghubung satu-satunya antara dirinya dengan pekerjaan ini. Tanpa Asep, tidak ada yang mengatur kontrak, tidak ada yang membawa klien, dan dia tahu betul, tak ada yang peduli padanya. Tanpa Asep, dia akan menjadi seperti wanita-wanita lain yang terbuang,
terpinggirkan, dan tidak berdaya. Dengan segala kekosongan di hatinya, Bunga merasa tak ada jalan keluar. Setiap kali berusaha menarik napas panjang, dia hanya merasa semakin sesak. Hutang yang menumpuk dari biaya hidup di Jakarta, kebutuhan keluarganya di kampung yang tak bisa dihindari, dan rasa malu yang menekan setiap kali dia harus menatap wajah orang yang dihadapinya, semuanya saling bertumpuk, memberi beban yang tak bisa ia lepaskan. Dari pihak keluarga, Bunga merasa terjebak dalam peran yang mereka berikan padanya. Dia adalah tumpuan harapan, bahkan jika itu berarti dia harus mengorbankan dirinya. Setiap kali dia menelepon orang tuanya di kampung, mereka selalu mengingatkannya, "Jaga dirimu baik-baik, Bunga. Kami berharap kamu bisa segera pulang bawa kabar baik." Tapi kabar baik apa yang bisa dia bawa? Bunga merasa semakin jauh dari harapan itu, merasa semakin jauh dari diri yang dulu dia kenal. Asep semakin menekan, mengatur setiap langkahnya, dan membatasi ruang geraknya. Setiap kali Bunga menunjukkan sedikit keinginan untuk berhenti, dia akan diingatkan lagi. "Kamu cuma akan jadi wanita malang kalau keluar dari sini. Mau hidup susah? Gak ada yang bisa ngebantu lo. Yang ada cuman gua yang bisa bawa lo hidup enak." Bunga tahu, ancaman itu bukan tanpa dasar. Tanpa Asep, dia tidak tahu harus kemana. Dunia ini terasa lebih besar dari sebelumnya, dan dia semakin merasa kecil. Setiap kali dia mencoba untuk membayangkan kehidupan yang berbeda, Bunga hanya bisa merasakan betapa jauh dia terperangkap dalam jaring yang sudah dijalinnya sendiri. Tidak ada yang benar-benar mengerti kesulitannya. Tidak ada yang tahu betapa rapuh dia sebenarnya. Mereka hanya melihatnya sebagai sebuah transaksi, bukan sebagai manusia yang penuh dengan rasa takut dan harapan. Bunga tahu satu hal. Keluar dari dunia ini bukanlah hal yang mudah. Asep tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Asep akan terus mengingatkan dia tentang konsekuensinya. Konsekuensi yang lebih buruk daripada apa yang dia jalani sekarang. Keluar berarti kehilangan segalanya. Kehilangan tempat tinggal. Kehilangan uang, dan yang paling menakutkan, kehilangan harapan. Setiap kali kontrak baru datang, Bunga tahu apa yang harus dia lakukan. Cuti kuliah. 1 semester, 2 semester, bahkan lebih. Waktu yang semestinya bisa dipakai untuk mengejar mimpi, untuk belajar, malah terbuang sia-sia. Bunga sudah tidak bisa lagi menghitung berapa banyak semester yang hilang begitu saja. Setiap kontrak berarti harus mundur lebih jauh dari tujuannya. Setiap kali dia berpikir bisa melanjutkan kuliah, Asep datang dengan tawaran baru, dengan uang yang harus diambil, dengan tekanan yang tak bisa ditolak. Tahun demi tahun berlalu, dan Bunga merasa semakin terjebak dalam lingkaran yang tak pernah ada habisnya. Uang yang masuk, meskipun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak pernah cukup untuk memberi ruang bagi impian yang ingin dia capai. Setiap kali berusaha membayar kuliah, ada saja hal lain yang harus diprioritaskan, utangnya, kebutuhan keluarganya, atau tuntutan dari para klien yang tak henti-hentinya. Tuntutan itu semakin membebani, dan perasaan terperangkap semakin dalam. Tidak ada ruang untuk melangkah mundur, apalagi untuk maju. Bunga merasa dirinya seperti orang yang terus berputar di tempat. Semakin dia mencoba melangkah ke depan, semakin dia merasa dihambat oleh masa lalu yang terus mengejarnya. Setiap kali dia ingin kembali ke kampus, selalu ada alasan lain untuk tidak bisa. Klien yang harus dilayani, tekanan dari Asep yang terus-menerus memaksanya untuk bekerja, dan ketakutan akan kehilangan sumber penghasilan yang sudah mulai terasa stabil. Semua itu membuat kuliah hanyalah impian yang semakin jauh. Bunga tidak bisa lagi berkata kepada dirinya sendiri, "Saya akan selesai kuliah tahun ini." Itu sudah tidak mungkin lagi. Setiap semester yang lewat hanya memperburuk keadaan. Teman-temannya di kampus sudah mulai maju, mereka sudah memulai karier atau mengejar tujuan hidup mereka, sementara Bunga hanya bisa melihat mereka dari jauh. Setiap kali mereka bercerita tentang kegiatan kampus atau rencana masa depan, Bunga merasa dirinya semakin kecil dan semakin jauh dari dunia yang seharusnya dia jalani. Dia merasa terasing di tempat yang seharusnya dia banggakan. Kuliah yang dulu menjadi harapan, sekarang terasa seperti beban yang semakin memberatkan. Bunga tahu,
Dia bisa saja berhenti dan mengejar mimpinya, tapi itu akan berarti kehilangan segalanya. Kehilangan uang yang selama ini ia dapatkan, kehilangan dukungan yang diberikan oleh Asep, dan yang lebih parah, kehilangan arah. Setiap kali dia berpikir untuk melanjutkan kuliah, ada rasa takut yang datang menyertainya. Takut jika nanti dia gagal. Takut jika nanti dia tidak bisa menghadapinya sendiri. Rasa takut itu membelenggu pikirannya, membatasi setiap langkahnya. Bunga merasa sudah terlalu banyak waktu yang hilang dalam perjalanan hidupnya. Semakin dia berusaha keluar, semakin dia merasa terjerat oleh keputusan-keputusan yang diambilnya. Dan yang lebih menekan, dia tahu waktu tidak akan pernah bisa kembali. Dunia bunga tidak hanya penuh dengan tekanan dari klien dan Asep, tapi juga dengan persaingan kotor di antara sesama istri kontrak. Mereka saling sikut, saling berebut tempat, dan setiap pertemuan menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih patuh, lebih menurut, lebih cantik. Semua itu menjadi tolok ukur siapa yang dapat bertahan lebih lama, siapa yang bisa mendapatkan kontrak lebih banyak. Bunga pernah merasa bahwa ini adalah dunia yang tak akan pernah dia pahami sepenuhnya. Ada hierarki yang tidak tertulis di antara mereka, yang selalu berusaha untuk lebih baik, lebih menarik, atau lebih bisa menghibur para klien. Mereka tidak pernah berbicara langsung tentang persaingan, tapi semua itu tampak jelas dari bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain. Semua orang berusaha untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul, lebih menarik bagi para klien. Ada yang lebih pintar berbicara, ada yang lebih berani menuruti segala keinginan klien, ada yang lebih cantik, lebih muda, yang selalu jadi incaran. Pertama, Bunga merasa seperti terlempar ke dalam arena di mana bukan hanya fisik yang dipertaruhkan, tapi juga seberapa banyak dia bisa menundukkan harga dirinya demi uang yang datang. Persaingan itu tidak hanya soal keindahan tubuh. Ada yang lebih rela mengorbankan waktu, memberikan diri sepenuhnya tanpa batas. Ada juga yang lebih licik, membangun hubungan dengan Asep atau penghubung lainnya untuk mendapatkan kontrak yang lebih banyak. Mereka saling berbicara di belakang, saling menilai, dan menunggu kesempatan untuk menjatuhkan satu sama lain. Bunga, yang dulunya hanya ingin bertahan, kini terjebak dalam permainan yang lebih besar, lebih kotor, dan lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Bunga merasa bahwa semakin dia berusaha untuk tetap menang dalam persaingan ini, semakin ia kehilangan jati dirinya. Semua yang ia lakukan hanya untuk memastikan dirinya tetap di atas, untuk memastikan uang tetap mengalir, dan untuk memastikan bahwa dia tidak dilupakan atau ditinggalkan begitu saja. Namun semakin dia terjebak, semakin dia merasa kehilangan kendali atas tubuh dan hidupnya. Para perempuan lainnya juga tidak lebih baik. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bisa lebih patuh, lebih menarik, atau lebih mau menurut, mereka akan kalah. Dan kekalahan itu berarti kontrak yang lebih sedikit, penghasilan yang menurun, dan akhirnya terpinggirkan. Semua berjuang dengan cara mereka masing-masing, namun semuanya berakhir dengan harga yang sama. Harga diri yang terjual, dan harga yang tak bisa ditebus. Bunga merasa tidak ada yang benar-benar peduli satu sama lain. Tidak ada yang peduli tentang masa depan, tidak ada yang peduli tentang impian. Yang ada hanya pertarungan untuk bertahan lebih lama. Dalam dunia ini, mereka saling menghancurkan, tak peduli siapa yang lebih dahulu jatuh, asalkan mereka sendiri tetap berdiri. Setiap kali dia melihat perempuan lain, mendapatkan lebih banyak perhatian, lebih banyak uang, lebih banyak kontrak, Bunga merasakan cemas yang menyelinap. Apa yang bisa dia lakukan agar tidak tersingkir? Bagaimana agar dia tetap bertahan? Semua itu hanya membuatnya semakin terperangkap dalam lingkaran yang dia sendiri tidak tahu harus keluar dari mana. Bunga semakin menyadari bahwa dunia ini, yang dulu ia anggap sebagai pilihan terburuk, kini berubah menjadi jebakan yang sulit dilepaskan. Semua yang terjadi di sekelilingnya adalah bagian dari skema besar yang sudah diatur oleh para Asep, orang-orang yang seharusnya menjadi penghubung, tapi pada kenyataannya justru menjadi penyusun permainan kotor. Mereka bukan sekadar pengatur, mereka adalah pemilik jaringan. Bunga sudah terlalu dalam berada dalam cengkeraman mereka. Asep mengelola semua dengan cara yang licik dan penuh kepalsuan. Mereka memperlakukan perempuan-perempuan ini seperti barang dagangan. Semakin banyak perempuan yang mereka tawarkan, semakin besar keuntungan yang bisa mereka peroleh.
Setiap transaksi, setiap kontrak, memberi mereka bagian yang lebih besar. Bukan hanya uang yang mereka dapatkan dari para turis, tapi juga dari setiap perempuan yang berhasil dimasukkan ke dalam jaringan mereka. Bunga mulai mengenal Asep lebih dalam dan betapa kelamnya dunia mereka. Mereka memanfaatkan kelemahan perempuan-perempuan yang datang dari luar kota, yang jauh dari keluarga, yang tidak memiliki pilihan lain. Ketika Bunga bertanya, "Kenapa banyak perempuan yang mau terjebak?" Jawabannya selalu sama. Karena mereka juga butuh bertahan, sama seperti kamu. Namun, semakin banyak perempuan yang masuk ke dalam lingkaran ini, semakin Asep merasa bahwa mereka memiliki kendali penuh. Mereka tak hanya mengatur kontrak, tapi juga menyetir kehidupan para perempuan ini dengan cara yang sangat kotor. Asep memperlakukan Bunga dan yang lainnya sebagai aset. Mereka tidak peduli jika tubuh itu terluka, tidak peduli jika jiwa perempuan itu hancur. Semua yang penting adalah hasil dari setiap kontrak. Mereka berbicara tentang bagi hasil dengan wajah dingin, seolah semuanya sudah normal, seolah ini hanyalah bisnis. Setiap kali Bunga merasa sedikit lega, Asep selalu muncul dengan masalah baru. Kadang mereka memberikan bonus berupa tempat tinggal yang lebih baik, uang ekstra, atau barang-barang mewah. Semua itu hanyalah umpan. Mereka tahu persis bahwa hadiah-hadiah itu hanya sementara. Setelah semua itu diberikan, mereka semakin menuntut lebih banyak. Setiap kali Bunga merasa ada sedikit kebebasan, mereka selalu menarik tali lebih kencang lagi. Bunga tidak bisa mengelak, tidak ada tempat untuk pergi. Setiap gerakan dan keputusannya dikendalikan oleh mereka. Seiring waktu dia mulai memahami betapa busuknya bisnis ini. Para Asep tahu betul bagaimana membuat perempuan seperti Bunga merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan ini. Mereka tahu betul bagaimana cara memanfaatkan perasaan takut dan keputusasaan. Para Asep berbagi cerita, satu sama lain, saling menertawakan betapa mudahnya memperdaya perempuan yang datang dengan harapan tinggi, hanya untuk menemukan kenyataan pahit di tengah jalan. Mereka berbicara tentang profit dengan bangga, seolah mereka sudah mencapainya dengan cara yang sah. Mereka bahkan memiliki jargon sendiri, seperti istri kontrak laku, yang berarti mereka sukses menambah stok perempuan baru. Bunga mendengar kata-kata itu setiap hari, dan semakin lama semakin merasa jijik dengan kenyataan itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana mereka merayakan setiap kesuksesan. Para Asep sering mengadakan pesta, yang pada dasarnya adalah selebrasi tentang berapa banyak perempuan yang baru saja ditambahkan ke dalam sistem mereka. Para tamu, yang kebanyakan adalah orang-orang yang terlibat dalam jaringan ini, menghabiskan waktu bersama untuk minum dan tertawa, sementara di luar sana, perempuan-perempuan mereka menjalani kontrak-kontrak yang semakin membuat mereka terperangkap. Dies. Pesta-pesta itu, Bunga sering mendengar percakapan tentang perempuan-perempuan yang baru saja berhasil dikirim ke turis, tentang pembayaran yang baru saja diterima, dan tentang siapa yang mendapatkan keuntungan terbesar. Semua itu terasa asing bagi Bunga, tapi di sisi lain, dia tahu bahwa inilah dunia yang tak bisa dia hindari. Pesta itu, seperti sebuah panggung kebohongan, di mana semua orang berpura-pura bahwa mereka berbisnis dengan cara yang sah, padahal semuanya hanyalah permainan busuk yang memanfaatkan tubuh dan jiwa perempuan. Semua yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Polisi mulai menelusuri jaringan yang selama bertahun-tahun menjalankan praktik kawin kontrak secara besar-besaran. Berita tentang penangkapan beberapa Asep dan perempuan-perempuan yang terjebak dalam sistem ini menyebar dengan cepat. Bunga mendengar kabar tersebut dari seorang teman yang masih dalam jaringan itu. Kepanikan menyelimuti hatinya. Bunga tahu betul bahwa dirinya salah satu yang terlibat. Ia sudah terjebak dalam lingkaran ini sejak lama. Meski tidak bisa dianggap sebagai pemain utama, dirinya tetap salah satu yang diperdagangkan. Para Asep menganggap mereka yang terlibat sebagai barang dagangan yang dapat dengan mudah diganti. Namun bagi Bunga, ini adalah hidup yang sudah terlalu lama dijalani. Ketika polisi akhirnya menggempur jaringan kawin kontrak ini, ia merasa seperti dikejar-kejar oleh bayangannya sendiri. Perempuan-perempuan yang bekerja dalam bisnis ini, termasuk Bunga, tahu bahwa mereka bisa ditangkap kapan saja. Namun tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kenyataan itu.
Mereka terbiasa dengan ancaman dari Asep, tapi ancaman dari polisi jauh lebih menakutkan. Polisi tidak mengenal kompromi. Setiap jejak yang mereka tinggalkan, setiap detail yang terbongkar, bisa membuat hidup mereka berantakan dalam sekejap. Bunga merasa seperti dalam jebakan. Ia mengunci pintu kamar kontrakan kecilnya dan duduk terdiam. Suara sirene polisi yang terdengar dari kejauhan semakin mendekat, dan ketakutan mulai menguasai dirinya. Asep yang selama ini menjadi tempat bergantungnya, kini menjadi sosok yang tidak bisa diandalkan. Mereka semua sibuk menyelamatkan diri, meninggalkan Bunga dalam keadaan tanpa perlindungan. Perasaan cemas membayangi Bunga. Ia merasa hidupnya sudah ada di ujung tanduk. Tidak hanya takut akan penangkapan, tapi juga takut akan apa yang akan terjadi setelahnya. Para Asep yang terlibat akan mencari cara untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak akan peduli dengan nasib perempuan-perempuan yang sudah terperangkap dalam sistem ini. Bunga bersembunyi, menjauh dari segala bentuk keramaian, berusaha menghindari kejaran polisi. Ia tahu bahwa jika tertangkap, masa depannya bisa hancur dalam sekejap. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi jika dia benar-benar jatuh ke dalam cengkeraman hukum. Namun, di dalam hati, Bunga juga sadar bahwa melarikan diri bukanlah solusi permanen. Ini hanyalah penundaan yang tidak akan bertahan lama. Panik dan kebingungannya memuncak saat seorang teman memberitahunya bahwa beberapa Asep telah tertangkap dan sedang dalam pemeriksaan. Ada yang mencoba untuk bersembunyi, ada yang mencoba menyuap, tapi yang pasti mereka semua terjebak dalam kebohongan besar yang sudah terlalu lama terjalin. Semakin lama, Bunga semakin merasa bahwa dunia yang selama ini ia jalani adalah topeng, yang rapuh, yang begitu mudah terbongkar. Semua yang pernah dijanjikan, semua yang pernah dilakukan, kini terasa sia-sia. Tak ada lagi yang bisa diharapkan. Bunga merasa hidupnya terombang-ambing tanpa arah, tidak tahu harus kemana dan bagaimana melangkah selanjutnya. Sementara itu, polisi terus melakukan razia, mencari tahu lebih banyak tentang siapa saja yang terlibat dalam jaringan ini. Setiap hari ada kabar baru tentang siapa yang tertangkap dan siapa yang berhasil meloloskan diri. Bunga tak bisa lagi tidur nyenyak, setiap detik terasa seperti ancaman yang terus mendekat. Semua yang pernah ada dalam hidup Bunga tiba-tiba runtuh. Tanpa perlindungan dari Asep, tanpa penghasilan yang mengalir tiap hari, dan tanpa harapan untuk keluar dengan mudah. Dunia yang dulu tampak penuh dengan kepalsuan dan janji kosong kini terasa semakin suram. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Teman-teman lama yang dulu menjadi rekan dalam bisnis kotor itu pun sudah hilang. Mereka semua sudah mencari jalan keluar mereka sendiri, bersembunyi, atau memilih untuk melanjutkan hidup mereka jauh dari Jakarta. Bunga merasa seperti seseorang yang kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia tidak lagi bisa lari ke tempat yang aman. Semuanya sudah terungkap. Polisi dan masyarakat kini tahu apa yang terjadi, dan Bunga tahu betul bahwa ia adalah bagian dari semua kebohongan ini. Namun, berbalik arah dan melangkah mundur bukanlah pilihan. Dunia yang sebelumnya dikuasainya kini telah runtuh, dan dia tidak tahu bagaimana bisa membangun kembali segalanya. Tidak ada lagi janji-janji kosong yang ditawarkan oleh para Asep, tidak ada lagi uang yang mengalir masuk ke rekeningnya. Hanya kesepian dan ketakutan yang tersisa. Bunga menyadari betapa besar harga yang harus dibayar untuk kehidupan yang sudah dijalani. Begitu banyak pengorbanan yang harus ditanggung, dan sekarang dia harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa hidupnya berada dalam ketidakpastian total. Tidak ada lagi ruang untuk menunggu peluang. Tidak ada lagi tempat aman yang bisa dituju. Bunga tahu, ia harus keluar dari dunia ini. Tapi setiap langkah terasa seperti menuruni tebing terjal tanpa pegangan. Berani atau tidak, ia harus menghadapi kenyataan bahwa jalan keluarnya tidak akan mudah. Ia tahu bahwa kalaupun ia berhasil keluar, masa depannya sudah tercoreng. Ketika masyarakat tahu siapa dia, ketika orang-orang mengetahui latar belakangnya, apakah ada yang masih peduli? Apakah ada tempat bagi perempuan seperti dirinya untuk memulai hidup baru? Sambil memandang sekeliling kamar kontrakannya yang kotor, Bunga merasakan betapa hidupnya terperangkap dalam rutinitas yang sulit dilepaskan. Pikirannya kosong.
Uang yang ia kumpulkan untuk biaya kuliah, untuk membantu keluarganya, semuanya kini hilang entah kemana. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa hidupnya tidak lebih dari sebuah perputaran yang tak berujung. Tanpa ada jaringan untuk membantunya, tanpa pekerjaan yang jelas, Bunga merasa seperti terlempar begitu saja ke dalam jurang. Pikirannya kembali melayang kepada keluarganya di kampung. Betapa ia berharap dapat mengirimkan uang untuk mereka. Betapa ia berharap bisa kembali ke sana, untuk menghindari semua rasa malu ini. Tetapi di mana ia bisa kembali? Tidak ada jalan yang tampak terbuka lebar untuknya. Bunga mencoba untuk berpikir jernih, namun ketegangan dan kekhawatiran itu menghimpit dada. Setiap keputusan yang diambil terasa seperti membawa risiko yang lebih besar. Mencoba mencari pekerjaan yang sah setelah segala yang telah terjadi bukanlah perkara mudah. Tak ada yang percaya pada dirinya. Bagaimana ia bisa membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar korban dari sistem yang kotor ini? Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah mencari celah. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Bunga tahu, untuk pertama kalinya, bahwa melarikan diri dari masa lalunya bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Dunia yang ia coba tinggalkan adalah dunia yang menyusup dalam dirinya lebih dalam daripada yang ia kira. Tak ada lagi tempat yang aman, tak ada lagi jalan keluar yang mulus. Semua sudah terlanjur. Bunga mencoba bertahan, meskipun semua yang telah ia jalani terasa seperti jerat yang mengikatnya tanpa ampun. Setelah melangkah keluar dari dunia yang sudah runtuh, ia memilih untuk mencari pekerjaan biasa. Tentu saja, pilihan itu bukan tanpa tantangan. Ia harus mulai dari nol, memulai segala sesuatunya dengan tangan kosong, dan berusaha keras untuk meyakinkan dirinya bahwa masih ada cara lain untuk bertahan hidup. Namun, kenyataan tak pernah seindah harapan. Begitu Bunga mulai mencari pekerjaan, ia langsung merasakan pandangan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Di setiap tempat yang ia datangi, ia merasa seolah-olah masa lalunya tidak pernah bisa dilupakan. Mereka yang melihatnya hanya memandangnya dengan tatapan meremehkan. Dan lebih dari sekali, ia mendengar bisikan-bisikan yang membuat dadanya sesak. Mereka tidak tahu siapa Bunga sebenarnya, tapi mereka tahu apa yang pernah ia lakukan. Di mata mereka, ia hanyalah satu dari banyak perempuan yang telah jatuh ke dalam jurang yang dalam dan kotor. Bunga mencoba untuk tidak peduli. Ia mencoba untuk tetap berusaha, meskipun hatinya dihantui oleh rasa malu yang semakin membesar. Setiap pekerjaan yang ia coba raih, mulai dari menjadi pelayan di restoran hingga bekerja sebagai kasir di toko kecil, selalu diiringi dengan tatapan curiga dan bisikan yang tidak pernah berhenti. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak tahu kisah lengkapnya, tetapi mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap hari terasa semakin berat. Setiap pagi, ia berangkat dengan semangat untuk mencoba sesuatu yang baru, hanya untuk dihadapkan pada kenyataan pahit. Masa lalu selalu mengejarnya seperti bayangan busuk. Tidak ada tempat yang aman bagi Bunga untuk bersembunyi. Semua yang ia lakukan, semua yang ia coba bangun, selalu dihantui oleh jejak-jejak kelam yang tak bisa ia hapus. Di tempat kerjanya yang baru, ia sering mendapat perlakuan yang merendahkan. Beberapa teman sekantornya berbicara di belakangnya, menganggapnya rendah karena status sosialnya yang pernah terpuruk. Bahkan ketika ia mencoba berteman dengan sesama pekerja, seringkali ia merasa terasing. Mereka tidak bisa melihat lebih dari sekadar bekas luka yang menggores wajahnya. Bunga merasa seperti seorang asing di dunia yang begitu asing baginya. Di dalamnya, ia merasa terperangkap dalam labirin yang semakin sempit. Bunga seringkali pulang larut malam, letih baik fisik maupun mental. Ia teringat kembali pada hari-hari gelap yang pernah ia jalani. Terkadang, saat dirinya bersandar di dinding kamarnya yang dingin, ia menangis tanpa suara. Ia merasa seolah-olah segala sesuatu yang pernah ia miliki telah hilang begitu saja, disapu oleh masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Apalagi ketika ia mendengar berita tentang jaringan kawin kontrak yang semakin besar, ia tahu bahwa meskipun ia telah keluar, masa lalu itu akan selalu ada, mengintainya dari balik bayangan. Namun, meskipun hidup terasa kejam, Bunga mencoba untuk terus maju. Ia mulai menyadari satu hal,
Tidak ada jalan yang mudah. Tidak ada yang bisa memberinya kemudahan. Setiap langkah harus diperjuangkan dengan darah dan keringat. Ketika semua pintu tampak tertutup, ia tahu bahwa satu-satunya jalan adalah melawan setiap tantangan dengan kekuatan yang tersisa. Itu mungkin tak mudah, dan seringkali ia merasa lelah. Namun untuk pertama kalinya sejak ia melangkah ke Jakarta, Bunga merasa bahwa ia harus bertahan. Tidak ada lagi pilihan selain bertahan hidup, meskipun dunia di sekitarnya seringkali mengingatkannya pada kegelapan yang tak bisa ia tinggalkan begitu saja. Sisa-sisa kekuatan yang ada dalam dirinya mulai terbentuk. Ia tidak ingin menyerah begitu saja, meskipun kadang hati dan tubuhnya merasa terkoyak. Setiap hari, ia mencoba untuk membangun kembali harga dirinya yang telah lama hilang, berharap suatu hari nanti, mungkin, ia bisa melangkah ke arah yang lebih baik. Bunga berdiri di depan cermin, menatap sosoknya yang tampak asing. Rambut yang kusut, wajah yang lelah, dan mata yang kosong, semua menggambarkan siapa dirinya sekarang. Ia tahu bahwa dirinya telah berubah, tak lagi seperti gadis muda yang datang ke Jakarta dengan harapan besar. Yang ia lihat kini adalah seorang perempuan yang berjalan tanpa arah, dengan hati yang kosong dan tubuh yang kering. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada beban yang terus mengikutinya, mengikat setiap gerakannya. Bunga menyadari satu hal, yang pahit, uang yang ia hasilkan, meskipun banyak, tak pernah bisa menebus semua yang hilang. Semua yang ia lakukan, semua pengorbanan yang ia buat, tak pernah cukup. Ia mungkin bisa membeli makanan, menyewa tempat tinggal, dan mengirim sedikit uang untuk keluarganya di kampung, tapi itu semua hanya sekadar pelengkap. Kehidupannya tak lebih dari sekadar mengisi ruang kosong yang semakin besar setiap hari. Ia tahu ia hidup, tapi dalam kehidupan itu ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh uang atau apapun juga. Harga dirinya telah lama hilang, tergerus oleh tekanan hidup yang tak terhingga. Dulu, saat pertama kali datang ke Jakarta, ia masih memiliki mimpi. Mimpi untuk menjadi seseorang, untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa harus jatuh ke dalam pelukan dunia hitam. Tapi sekarang, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti langkah seorang perempuan yang sudah tak punya harga diri lagi. Bunga merasa seperti boneka yang tak punya kendali atas hidupnya. Setiap keputusan yang ia buat selalu dipengaruhi oleh tekanan dari luar, dari mereka yang mengendalikan nasibnya. Setiap kali ia berusaha untuk meraih kembali sedikit kendali atas hidupnya, ada saja yang menariknya kembali ke dunia yang sudah ia tinggalkan, dunia yang penuh dengan intrik dan tipu daya. Semua janji manis tentang kebebasan, tentang kehidupan yang lebih baik, hanya omong kosong belaka. Pada akhirnya, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Tanpa harga diri, tanpa kebebasan, dan tanpa harapan, sekarang Bunga hanya bisa bertahan. Ia tahu, keluar dari dunia itu jauh lebih sulit daripada masuk. Setiap kali ia mencoba untuk menapakkan kaki ke dunia yang lebih terang, selalu ada sesuatu yang menariknya kembali, menggoda dengan janji-janji palsu, atau sekadar mengingatkannya bahwa tidak ada tempat lain untuknya. Dunia yang telah lama menghisap dirinya terasa begitu lekat, dan ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak pernah ada habisnya.